Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, baik hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung ataupun para pendengar beberapa radio sunnah di Indonesia, Radio Roja Bandung untuk Bandung dan sekitarnya, Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Amuba Pangkal Pinang, pendengar Radio Suara Kalbu Jayapura Irian Jaya, Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, pendengar Radio RIS di Kebumen, dan pendengar Radio Hidayah di Pekanbaru, juga para pendengar melalui streaming radio manapun di mana saja Anda berada, atau para pemirsa melalui channel YouTube ataupun channel Facebook radio manapun di mana saja Anda berada. Kita akan lanjutkan kajian kita yang mengusung tema tamu agung yang terabaikan. Yang dimaksud tamu agung dalam pembahasan kita adalah bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan dianggap sebagai tamu agung? Karena bulan Ramadan datang dalam kehidupan kita dengan membawa segudang keuntungan dan karunia yang sangat besar dan agung bagi kita semua. Tapi sayang, mayoritas manusia mengabaikan kedatangan bulan Ramadan ini sehingga seluruh oleh-oleh souvenir yang dibawa oleh bulan Ramadan yang tadinya akan diberikan kepada kita, kita abaikan begitu saja sehingga kita tidak meraihnya dan tidak memilikinya, bahkan membuat kita celaka dan terjerumus. Salah satu di antara souvenir atau oleh-oleh yang dibawa oleh Ramadan adalah ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Idealnya orang yang kedatangan bulan Ramadan dalam kehidupannya setelah Ramadan berlalu meninggalkan kita, dosa-dosanya itu bersih dari dirinya, terampuni dan terhapus. Itu idealnya. Tapi kebanyakan manusia dosanya utuh. Dan Ramadan yang datang dalam kehidupannya tidak mampu menghapus dosa-dosanya, orang ini celaka. Sebagaimana terungkap dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Abu Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam su'adal mimbar faqala amin amin amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Di atas mimbar beliau tiba-tiba berkata amin, amin, amin 3 kali. Padahal tidak terdengar berdoa apapun.
Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, innaka su'antal mimbar faqulta amin amin amin." Wahai Rasulullah, engkau naik ke atas mimbar, lalu engkau berkata amin amin amin. Apa yang engkau aminkan? Berkata Nabi SAW, "Inna Jibril alaihi salatu wassalam atani faqala man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah. Qul amin ya Muhammad." Faqultu amin. Kata Nabi SAW, barusan datang Jibril kepadaku lalu berkata, "Wahai Muhammad," disebutkan dalam hadis lain, "raghima anfum riyin." Celaka seseorang. Siapa yang didoakan kecelakaan oleh Jibril? Yaitu man adraka Ramadan. Siapa orang yang memasuki bulan Ramadan. Falam yughfar lahu. Tapi di bulan Ramadan itu dosa-dosanya tidak diampuni. Fadakhalan nar. Maka dia akan masuk ke dalam neraka. Maka katakan amin wahai Muhammad olehmu, aku pun mengatakan amin. Jadi amin yang diucapkan oleh Nabi SAW sampai 3 kali. Salah satunya adalah mengaminkan doa Jibril yang mendoakan keburukan bagi orang yang dosa-dosanya tidak terampuni di bulan Ramadan. Didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Nabi SAW. 2 makhluk termulia sejagat. Malaikat Jibril lah pemimpin seluruh malaikat, yang paling mulia di kalangan para malaikat. Nabi Muhammad SAW lah pemimpin seluruh manusia, yang paling mulia di kalangan sesama manusia. 2 makhluk paling mulia sejagat mendoakan kecelakaan bagi orang yang dosanya tidak diampuni di bulan Ramadan. Pasti ini doa dikabul. Sehingga celakalah dan celakalah siapapun yang di bulan Ramadan dosa-dosanya tidak terampuni oleh Allah. Dan itu pasti ada sebab. Kenapa tidak diampuni? Karena ibadah baik saumnya ataupun qiyam Ramadannya ataupun ibadah lainnya selama bulan Ramadan dilakukan secara asal-asalan. Dilakukan ala kadarnya. Ibadahnya tidak dibarengi dengan menjauhi kemaksiatan. Ibadah saumnya ditolak. Ibadah saumnya dibarengi dengan ucapan yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia, ucapan yang mengundang dosa, perbuatan yang mengakibatkan dosa. Allah enggak butuh kepada orang yang saumnya demikian. Nabi SAW menyatakan, "Man lam yada' qawla zur wal amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa orang yang saumnya tidak meninggalkan ucapan yang sia-sia dan amalan yang sia-sia, Allah tidak merasa butuh terhadap perbuatan dia meninggalkan lapar, meninggalkan haus. Ditolak oleh Allah. Kalau ditolak, seluruh yang Allah janjikan untuk orang yang saum itu tidak akan diberikan. Tidak akan diberikan pahala, tidak akan diberikan ampunan, tidak akan diberikan seluruh keutamaan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang saum. Itu celaka manusia ya. Itu banyak orang yang mengabaikan hal itu. Ramadan tamu agung. Karena membawa berbagai macam keagungan dan keuntungan untuk kita, tapi betapa banyaknya dari kita yang mengabaikannya. Apa sajakah souvenir atau oleh-oleh atau hadiah yang dibawa oleh Ramadan
masuk ke dalam kehidupan kita. Pertama sudah kita terangkan adalah ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Was-shaimina was-shaimat, dan seterusnya di akhir ayat ini a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang yang saum baik laki-laki ataupun perempuan, Allah janjikan bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Souvenir kedua yang hanya terjadi di bulan Ramadan adalah diijabahnya doa selama bulan Ramadan. Perbanyak doa kapanpun, terlebih ketika saum atau ketika berbuka atau malam hari atau ketika sahur atau kapanpun dalam setiap detik di bulan Ramadan, itu saat yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang Allah janjikan akan dikabulkan, dan Allah tidak pernah ingkar janjinya. Sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar juga oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini sanadnya sahih, diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah secara mukhtasar, secara ringkas, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna lillahi fi kulli yaumin wa lailatin utaqa'a minan nar fi syahri Ramadan. Walikulli muslimin da'watun yad'u biha fayustajabu lahu. Sesungguhnya Allah setiap hari, setiap malam, Allah di setiap malam akan membebaskan beberapa hamba dari api neraka. Hamba-hamba yang tadi itu karena dosa dan kemaksiatannya tadinya akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi di setiap bulan Ramadan, setiap malam mereka dibebaskan. Mereka diampuni dosanya. Mereka diberi hidayah untuk melakukan berbagai macam aktivitas yang bisa menggugurkan dosa kita. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Dan bagi setiap muslim ada doa yang apabila doa itu dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla maka akan dikabulkan. Dan itu terjadi juga di bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini tidak menetapkan waktu tertentu di bulan Ramadan, tapi pokoknya di setiap waktu di bulan Ramadan. Terlebih apabila di siang hari ketika sedang saum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan manusia yang doa-doa mereka itu tidak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu di antaranya adalah as-shaimu hatta yuftira. Orang yang saum sampai dia berbuka. Kalau sedang saum kemudian berdoa, doanya didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau yang sedang saum ya sedang safar lagi. Juga safar termasuk salah satu pendukung, faktor pendukung dikabulkannya doa. Ya juga dizolimi lagi oleh orang lain. Umpama ikhwan sama akhwat sedang berjalan berdua bergandengan tangan. Suami istri tentu saja ya. Akhwatnya menutup aurat, ikhwannya pakai kopiah, pakai jenggot, juga cingkrang. Lewat sekelompok orang-orang yang kurang faham tentang agama. Mungkin mereka muslim. Begitu lewat mereka berkomentar itu ada ninja membawa kambing. Yang dimaksud kambingnya siapa?
Suaminya karena berjenggot. Yang dimaksud ninja siapa? Istrinya karena menutup wajahnya yang terlihat hanyalah kedua matanya. Walah, itu ada ninja menuntun kambing. Zalim gak itu perbuatan? Zalim. Memberi lakab dengan lakab yang buruk. Yang dilarang keras oleh Allah dalam Al-Quran. Menghina, merendahkan. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmum min qawmin asa ayyakunu khaira minhum. Wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khaira minhunna. Wala talmizu anfusakum. Wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian menghina sebagian yang lain. Mengatakan ahwat dengan sebutan ninja dan ikhwan dengan sebutan kambing, menghina apa tidak? Menghina. Sebab boleh jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Wanita juga begitu. Wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian saling mencela di antara sama kalian. Wala tanabazu bil alqab. Dan jangan saling memberi gelar dengan gelar-gelar yang buruk. Menggelari orang berjenggot dengan kambing buruk apa baik? Buruk. Ya. Terus di akhir ayat Allah menyatakan, wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak tobat dari perbuatan itu, dia zalim. Itu perbuatan zalim. Bayangkan ikhwan dan akhwat lagi saum di luar kota, dizalimi. Terus berdoa tuh, itu kena itu, gawat. Dan ikhwan dan akhwat jangan mendoakan keburukan bagi yang menghinanya. Mereka berbuat demikian karena ketidakfahaman mereka. Jangan sampai ya Allah robek mulutnya. Itu bisa kejadian itu, jangan. Doakan hidayah, doakan kebaikan bagi mereka. Mungkin dahulu kita juga demikian. Sebelum Allah memberi hidayah kepada kita, ya. Jadi doanya dikabul kapan saja. Dan ini hanya terjadi di bulan Ramadan. Dan inilah anugerah yang sangat indah yang dibawa oleh Ramadan dalam kehidupan kita. Ya diijabah doa kita selama Ramadan. Ya juga setiap malam Allah membebaskan beberapa hamba dari dosa, dari neraka. Dan itu setiap malam terjadi. Yang semoga salah satu di antara hamba yang Allah bebaskan dari neraka adalah kita semua. Inilah souvenir yang kedua. Ketiga. Souvenir yang ketiga yang dibawa oleh Ramadan dalam kehidupan kita adalah akan dimasukkannya kita ke dalam golongan manusia-manusia yang super istimewa tuh. Dalam pandangan Allah. Super istimewa itu siapa? Siddiqin dan syuhada. Siddiqin, syuhada itu manusia-manusia terbaik. Manusia yang oleh Allah Azza wa Jalla sudah dijamin berada di atas siratal mustaqim. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, orang itu akan disatu golongankan dengan orang-orang yang telah kami beri nikmat. Orang yang telah beri nikmat itu orang yang sudah berada di atas siratal mustaqim tuh. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, ke siratal mustaqim, yaitu jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang telah diberi nikmat?
minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Di kalangan para nabi, para siddiqin dan para syuhada dan para solihin. Itu manusia-manusia istimewa. Manusia-manusia yang oleh Allah dikatakan sudah memperoleh nikmat. Manusia-manusia yang oleh Allah sudah dikatakan sudah berada di atas siratal mustaqim. Nah, orang yang melakukan saum akan berada satu golongan dengan para siddiqin dan para syuhada. Sebagaimana terungkap dalam salah satu hadis. Hadis ini diterima dari Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu. Dia berkata, Ja'a rajulun ilan nabi alaihi salatu wassalam faqala ya Rasulullah Ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah wa sallaitul khamas wa adaitu zakah wa sumtu ramadan wa qumtuhu famimman ana. Ada datang seorang laki-laki kepada Nabi alaihi salatu wassalam lalu bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku bersyahadat tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah, aku menunaikan sholat yang 5 waktu, menunaikan zakat, dan aku saum di bulan Ramadan dan melakukan qiyam di malam harinya. Qiyam maksudnya apa? Sholat di malam harinya. Qiyam Ramadan. Yang sekarang disebut tarawih. Bagaimana pendapatmu kalau aku syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sholat, zakat, saum? Aku termasuk golongan mana? Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, minas siddiqina wa syuhada. Kamu termasuk golongan para siddiqin dan para syuhada. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, dan para ulama menyatakan hadis ini sebagai hadis yang sahih. Berdasarkan hal itulah salah satu di antara keutamaan saum yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah kita memiliki kans untuk masuk ke dalam golongan para syuhada dan para solihin. Inilah souvenir yang kedua apa ketiga? Ketiga. Souvenir yang keempat yang dibawa oleh Ramadan di dalam kehidupan kita adalah adanya satu malam yang super agung. Siapa orang yang beribadah di malam ini, pahalanya sama dengan pahala orang yang beribadah selama 1000 bulan. Ibadahnya cuma semalam, pahalanya sama dengan 83 tahun lebih. Malam apakah itu? Malam Lailatul Qadar. Dan itu hanya ada di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Lalu di tengah-tengah surat itu, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maknanya? Maknanya siapa yang ibadah di malam itu hanya semalam, itu pahalanya lebih besar daripada pahala beribadah selama 1000 bulan di luar bulan Ramadan, di luar malam Lailatul Qadar tersebut. Yang menjadi asbabun nuzul turunnya surah ini adalah kisah yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dahulu di kalangan Bani Israel ada 4 manusia yang luar biasa.
Mereka kalau siang harinya berjihad fisabilillah, melakukan ibadah terbaik yang dilakukan di siang hari, jihad dan saum. Malam harinya mereka sholat semalaman. Malam harinya sholat semalaman dan tidak tidur, siang harinya jihad dan saum. Dan itu berlangsung sampai 80 tahun. Bayangkan, disebutkan mereka itu tidak berdosa walaupun sekejap mata. Selama 80 tahun sampai mereka mati dalam keadaan demikian. Kebayang, malam hari sholat, siang hari ya saum ya jihad. Pahalanya itu sebesar apa, sebanyak apa bisa kita bayangkan. Sampai para sahabat kagum dibuatnya. Berdasarkan hal itulah turun malaikat Jibril. Kemudian berkata, ya Muhammad, qad ajabat ummatuka min haula'il arba'ah. Hai Muhammad, umatmu begitu kagum, begitu takjub kepada 4 orang yang kamu ceritakan dari kalangan Bani Israel itu. Dan kini Allah menurunkan bagi kalian 1 malam yang lebih utama, lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu turunlah ayat ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya siapa yang beribadah di malam itu hanya 1 malam. Baik ibadahnya sholat, ataupun berzikir, ataupun membaca Al-Quran, atau apapun, maka itu sama atau bahkan bukan sama, tapi lebih baik daripada ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan di luar Lailatul Qadar. Dan inilah salah satu keutamaan bagi umat ini. Ibadahnya tidak begitu terlalu berat dibanding umat-umat terdahulu, tapi pahalanya melebihi banyaknya pahala yang Allah berikan terhadap umat-umat yang terdahulu. Umat terdahulu untuk memperoleh pahala yang besar harus ibadah yang sangat berat. Tapi umat Islam tidak seberat itu, pahalanya bisa lebih banyak daripada umat-umat yang terdahulu. Dan Lailatul Qadar ini hanya ada di bulan Ramadan dan tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Dan inilah souvenir atau oleh-oleh teragung yang dibawa oleh Ramadan dalam kehidupan kita. Berdasarkan hal itulah maka agungnya Ramadan salah satunya karena ada Lailatul Qadar. Inilah souvenir yang keempat yang dibawa oleh Ramadan. Kelima, dibelenggunya setan-setan, ditutupnya seluruh pintu neraka dan dibukanya seluruh pintu surga. Dan ini hanya ada di bulan Ramadan dan tidak terdapat di bulan-bulan yang lainnya. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kata beliau, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa sufidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, dibuka seluruh pintu surga. Ditutup seluruh pintu neraka. Dibelenggu setan-setan. Dan itu terjadi di awal malam bulan Ramadan ketika maghrib tiba. Jadi ketika matahari terbenam di akhir bulan Sya'ban, nah itu sudah masuk mulai Ramadan, terjadilah 3 hal tadi. Setan-setan semuanya dibelenggu.
pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka seluruhnya ditutup. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang hasan, Nabi SAW bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, sufidatis syayatin wa maradatul jin, wa ghuliqat abwabun nar, falam yuftah minha babun, wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun, wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyasy syarr aqsir, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullul lailah." Kata Nabi SAW, apabila datang awal malam di bulan Ramadan, dibelenggulah setan-setan, yaitu jin-jin yang durhaka. Yang dimaksud setan dibelenggu, maksud setan di sini adalah jin-jin kafir. Jin-jin yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla dibelenggu. Mereka tidak bebas berbuat menggoda manusia. Tapi kenapa walaupun jin-jin jahat yang durhaka setan dibelenggu, masih terasa nggak ada godaan dalam diri kita? Ada nggak orang yang dosa, maksiat dan berbuat jahat? Ada. Ada nggak copet di bulan Ramadan? Lebih banyak. Tukang tipu lebih banyak, untuk bekal Ramadan nyopet. Untuk bekal Ramadan nipu. Untuk bekal Ramadan melakukan banyak kejahatan demi meraih keuntungan duniawi. Banyak. Kenapa itu terjadi? Sebab pertama, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menyatakan perbuatan dosa bisa dilantarankan atau disebabkan oleh banyak faktor. Pertama, ya godaan setan. Kedua, selain godaan setan, ya, juga dipicu oleh buruknya karakter yang berurat akar dalam diri manusia. Seperti umpamanya karakter buruk itu hasad, iri atau dengki. Orang yang memiliki karakter hasad tanpa harus digoda oleh setan, ada sedikit pemicu hasadnya otomatis jalan sendiri tuh. Tetangganya, kawannya, apalagi yang dibenci oleh dia, tiba-tiba merenovasi rumahnya tuh. Panas dia tanpa harus digoda oleh setan. Sifat irinya, hasadnya, dengkinya otomatis jalan sendiri. Demikian juga orang yang berkarakter pendusta, tukang gibah, para gossipers. Itu tanpa harus digoda oleh setan, asal ada yang ngajak sedikit saja gitu ya. Wah, itu otomatis dia merespon dengan respon yang cepat, melibatkan diri di dalam gibahnya. Padahal tidak ada godaan setan. Makanya selama 11 bulan di luar bulan Ramadan, setan berupaya menanamkan karakter yang buruk dalam diri manusia. Setelah tertanam, nanti di bulan Ramadan tanpa harus digoda, asal ada pemicu kasus apapun, otomatis jalan tuh karakter buruknya. Yang tukang gibah tanpa harus digoda, dia gibah sendiri. Yang dengki otomatis dengki sendiri. Yang tukang dusta otomatis langsung berdusta, dan seterusnya. Ya, termasuk hubbud dunya. Cinta kepada dunia yang ditanamkan oleh setan, nanti ini akan berjalan dengan sendirinya melakukan dosa dan kemaksiatan di bulan Ramadan. Kalau dia menjadi pedagang, dia curang, mengurangi timbangan ataupun takaran. Dia berdusta tentang harga. Demi Allah, dari sananya itu 20.000. Saya jual 25.000. Ongkosnya 2.000. Saya ngambil cuma 3.000 gitu. Sampai sumpah demi Allah. Padahal di sananya itu cuma 5.000.
Dengan ongkos segala macam cuma 8.000. Dia tawarkan 25.000. Ditawar 20.000 ya. 20.000 modalnya. Belum ongkos, saya cuma ngambil 3.000. Demi Allah. Gitu tuh. Demi keuntungan dunia. Karena hubbud dunia. Karena cinta dunia. Otomatis itu jalan sendiri. Tanpa harus digoda oleh setan. Itu yang pertama. Kedua, walaupun jin-jin jahat dibelenggu, tapi ada jin-jin Islam. Jin Islam itu harus ibadah, harus sholat, harus saum, harus melakukan berbagai macam ibadah dan amal soleh. Mereka tidak dibelenggu, bebas seperti kita. Tapi walaupun muslim, banyak di antara jin yang fasik dan zalim seperti juga manusia. Manusia lebih banyak yang soleh atau lebih banyak muslim yang fasik dan zalim? Lebih banyak yang fasik, yang zalim, yang ahlul kabair, yang muslim tapi dosa besar. Itu lebih banyak daripada yang soleh. Itu manusia. Apalagi jin. Ya, dia muslim. Tapi muslim juga banyak yang fasik. Walaupun ada yang solehnya. Allah menjelaskan itu dalam Al-Quran. Dalam surah jin. Kata Allah Azza wa Jalla. Di dalam surah jin itu. Ya. Inna kunna solihun. Inna minna solihun. Wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Sesungguhnya di antara kami ada yang soleh. Di antara para jin ada yang soleh. Wa minna duna dzalik, di antara kami ada juga yang salah, yang tidak soleh, yang fasik, yang zalim. Kunna tara'iqa qidada. Kami pun menempuh jalan yang berbeda-beda. Kata para ulama ahli tafsir seperti Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyatakan yang dimaksud kunna tara'iqa qidada, kami menempuh jalan yang berbeda-beda, maknanya dalam hal agama. Di antara mereka ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Yahudi, ada yang ateis juga. Di antara jin-jin yang Islam ada yang Islamnya ahlus sunnah, ada yang sufi, ada yang syiah juga. Syiah bukan Islam ketang. Ada yang tariqat, ada yang ini dan yang itu banyak. Tergantung mereka hadirnya ke majelis pengajian yang mana. Kayak manusia aja. Kalau umpamanya jinnya banyak hadir ke sini, dan mungkin ada, saya bukan melihat, enggak lihat ya. Tapi pasti ada di sini. Kalau sering ke sini ya jinnya seperti kita. Kalau yang ngajinya ke orang-orang jil dan jin, nah jin ngaji ke jin. Jaringan Islam Nusantara. Ya kayak mereka pola fikirnya. Sama dengan manusia. Kunna tara'iqa qidada. Kalau manusia dibanding yang solehnya banyak yang salahnya, banyak yang fasiknya, banyak yang zalimnya, demikian juga para jin. Nah, manusia yang muslim suka nggak mempengaruhi kawannya untuk berbuat dosa dan maksiat? Suka ya. Ikhwan umpamanya, ada dapat BC mau pengajian. Ada pengajian hari anu jam sekian di tempat anu, ustadznya anu, materinya anu. Sudah niat. Mau apa? Mau datang walaupun pakai angkot. Ya. Pas umpamanya waktunya menjelang, sudah dekat ke waktu pengajian, dia mandi pakai baju koko, pakai kopiah, pakai parfum dan seterusnya. Pas mau berangkat ditelepon kawannya. Saya mau datang ke rumahmu. Kenapa? Temani saya di sana ada artis dangdut kaliber internasional. Wah, saya mau ngaji. Ngaji mah gampang, nanti lihat aja di YouTube. Ngaji mah datang gampang, nanti aja lihat di internet. Itu kan dimasukkan, bisa kita putar ulang. Kalau ini seru loh. Saya nggak punya uang, saya bayarin. Tapi di sana lapar, nggak bisa jajan, saya nggak punya uang, saya traktir. Akhirnya dibuka baju kokonya, diganti dengan baju keke, baju yang lain. Yang tadinya mau ke masjid belok tuh ke panggung hiburan. Siapa yang ngajaknya? Muslim. Yang diajaknya Muslim, terpengaruh.
Kalau di kalangan manusia ada yang seperti itu, di kalangan jin juga ada. Manusia mempengaruhi sama manusia ke arah keburukan. Jin mempengaruhi sesama jin ke arah keburukan. Jin mempengaruhi manusia ke arah keburukan. Walaupun dia muslim. Oleh karena itu walaupun di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, tetap dosanya, kemaksiatan, godaan itu ada. Tapi dibanding di luar Ramadan jauh lebih lemah dan lebih sedikit godaannya dibanding di luar Ramadan. Itulah yang dimaksud dengan setan-setan dibelenggu maradatul jin. Jin-jin yang jahat, yang durhaka. Kata Nabi SAW, apabila datang awal malam di bulan Ramadan, dibelenggulah setan dan jin-jin yang jahat. Ditutuplah seluruh pintu neraka dan tidak ada satupun yang terbuka, ditutup. Berapa banyaknya pintu neraka? 8 apa 10? Multiple choice. 7, 8, 9 atau 10? Yang mana yang benar? 7. Pintu neraka ada 7. Ditutup semuanya. Dibuka pintu-pintu surga, tak ada satupun yang tertutup. Nah sekarang pintu surga ada 7, 8, 9 apa 10? 8. Beda ya. Mana yang lebih banyak pintu surga apa pintu neraka? Pintu surga. Mana yang lebih banyak penghuni surga atau penghuni neraka? Penghuni neraka lebih banyak. Nabi SAW menyatakan man tawaddo'a wa asbagha wudu'ahu, ya. Tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Kalau seseorang berwudu lalu membaguskan wudunya. Membaguskan maknanya wudunya sesuai dengan sunnah yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dalam pelaksanaan agama bagus buruknya sebuah amalan dilihat dari apakah mencontoh Nabi apa tidak. Bukan bagus ininya 10 kali jadi bersih. 2 ember 3 ember nggak cukup, harus 1 bak. Nah, itu nggak bagus. Yang bagus maknanya yang sesuai dengan contoh dari Nabi SAW. Setelah itu dia berdoa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Ada 8 pintu surga. Tidak ada satupun yang tertutup. Walah, kalau penghuni surga banyak, pintunya cuma 8, berdesak-desakan dong. Enggak, sebab 1 pintu surganya sejauh atau selebar Mekah dan Madinah. Enggak akan berdesak-desakan. Nah, itu 1 pintunya. Apalagi ini ada 8 pintu, ya. Apa makna dibukakannya 8 pintu surga? Berkata Syekh Al-Bassam rahimahullah dalam kitab Tawdihul Ahkam, ketika menerangkan hadis tadi, dibukanya pintu surga dan dia kelak boleh memasuki pintu mana saja yang dia suka. Maknanya Allah akan memberi hidayah, taufik kepada orang itu untuk melakukan amal soleh, seluruh jenis amal soleh. Salat, saum, zakat atau infak, sedekah, jihad, amar ma'ruf nahi munkar, sehingga dia berhak memasuki surga melalui pintu mana saja yang dia suka. Sebab nanti surga itu ada pintu khusus untuk orang-orang yang sholat, ahli sholat. Khusus untuk orang-orang yang ahli jihad. Khusus untuk orang-orang yang ahli amar ma'ruf nahi munkar. Khusus untuk orang-orang yang ahli sedekah. Dan ada khusus untuk orang-orang yang saum yang disebut dengan apa? Pintu Royan. Ahli saum masuk melalui pintu Royan. Ahli sholat masuk melalui pintu sholat. Dan seterusnya begitu. Maka kalau seseorang ahli seluruh jenis ibadah, dia boleh memasuki surga melalui pintu mana saja yang dia suka. Mau masuk pintu Royan, silakan, dia ahlinya, dia tukang saum.
Mau masuk melalui pintu sholat, dia ahli sholat. Mau masuk melalui pintu amar ma'ruf nahi munkar, dia ahli amar ma'ruf nahi munkar. Lewat pintu mana saja dia boleh. Sehingga dibukakan 8 pintu surga bagi dia dan dia boleh memasuki surga melalui pintu mana saja yang dia suka. Maknanya Allah memberi hidayah, taufik kepada dia untuk melakukan ibadah, segala macam jenis ibadah. Sehingga kelak di akhirat dia akan memasuki surga secara bebas melalui pintu mana saja yang dia suka. Itu makna dibukakannya seluruh pintu-pintu surga. Maknanya Allah berikan taufik dan hidayah kepada manusia di bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk melakukan ibadah-ibadah amal soleh. Berbagai macam jenis ibadah dan amal soleh. Dan itulah salah satu di antara keuntungan yang Allah akan berikan di bulan Ramadan. Ikhwan mohon maju lagi, rapat lagi agar ada tempat di belakang bagi orang yang baru datang. Akhwat juga di belakang punggung saya, mendekat ke punggung saya. Terus, tapi tong antol. Kalau penuh ya, kalau penuh. Adapun makna ditutupnya pintu neraka adalah sebaliknya dari yang tadi. Ditutupnya pintu neraka maknanya dibatasinya kesempatan, keinginan orang untuk melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan orang itu masuk ke dalam neraka. Dibatasinya peluang untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat segala macam penyimpangan. Amalan yang bisa menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka dikondisikan tuh di bulan Ramadan. Coba realita yang kita rasakan kan demikian ya. Kita pas mau berbuat dosa, umpamanya ada orang tuh teman-teman kita lagi gibah. Pas mau masuk, lagi saum saya tidak mau saum saya rusak, nggak jadi gitu kan. Terus coba lihat tempat-tempat maksiat di Indonesia umpamanya minimalnya lah ditutup kan, tidak boleh malamnya. Mungkin yang ngumpet-ngumpet ada, ya dibatasi tuh. Demikian juga orang-orang wanita-wanita yang tadinya di luar Ramadan tidak menutup aurat, menjadikan Ramadan sebagai momen untuk memulai menutup aurat. Orang yang tadinya membuka aurat pas Ramadan tiba-tiba pakai kerudung. Tiba-tiba menutup aurat walaupun masih kerudung gaul lumayan. Daripada lumanyun. Daripada terbuka auratnya. Lebih baik tertutup walaupun agak minim. Nanti meningkat. Jangan sampai orang yang seperti ini dalam proses menuju ke arah yang lebih baik lalu dicela, diejek oleh orang-orang yang sudah lebih sempurna menutup auratnya. Ingat, yang sekarang sudah sempurna menutup aurat, menutup seluruhnya termasuk wajahnya, dulu mereka pun seperti orang tadi ya. Betapa banyaknya akhwat yang sekarang sudah menutup seluruh auratnya, termasuk menutup wajahnya. Kadang ada yang juga menutup matanya dengan kain yang transparan. Ingat, awal datang ke sini masih pakai jeans. Dulunya ya, masih memakai kata orang Sunda mah karembong we dibelitkeun hungkul tah. Anak muda sekarang nggak akan tahu karembong. Dan memang mungkin sudah jarang karembong ya. Asal dibelit-belit sudah pakai jeans, pakai kaos ininya kelihatan gitu. Awal ngajinya begitu. Tapi setelah beberapa lama mengaji bertambah akhirnya sempurna. Makanya kalau ada akhwat yang datang ke pengajian, ke masjid ini ya, dengan penampilan yang seperti itu ya menor. Seluruh kosmetik ditempel tuh.
Ya, seluruh perhiasan emas yang disimpan dipakai. Dipakainya di luar kerudungnya kalau kalung nih. Ya, kalau gelang dipakainya di luar lengan bajunya biar kelihatan. Ya. Kemudian make upnya warna-warni. Si alisnya dikerok. Ya. Kemudian membuat garis alis baru pakai spidol. Parfum 1 botol habis, datang ke masjid. Yang seperti itu jangan diejek, jangan dihina, jangan dipojokkan. Kamu mau nuduh gem apa mau ngaji? Jangan. Kalau begitu dijamin sebelum masuk masjid dia akan kabur menebar fitnah. Itu masjid sarang teroris. Bisa begitu tuh ya. Sambut orang seperti itu. Ahlan ya ukhti, ya hui saudariku. Selamat datang, welcome. Wilujeng sumping, sugeng rawu, welcome. Dan seterusnya lah. Gunakan seluruh bahasa. Tanya dulu dari mana. Sunda, wilujeng sumping gitu ya. Dari Jawa, sugeng rawu gitu ya. Dari Amerika, welcome. Dari Jerman, welcome. Welcome ya. Dari Jepang, nggak tahu saya. Pokoknya sambut, senangkan, nyamankan, agar dia betah dan ketagihan. Nanti beres ngaji, keluar dari pengajian, dia menyebar berita. Saya betah ngaji di sana. Selain orangnya ramah-ramah, walaupun bercadar cuma kelihatan mata nyeremin, pas sampai di sana, aduh ternyata cantik-cantik, ramah-ramah, friendly gitu, menyenangkan, luar biasa lah. Itu baru akhwatnya, apalagi ikhwannya. Lebih lagi daripada itu. Nah, besoknya, pekan depannya datang lagi, sudah agak berubah sedikit. Kerudungnya lebih panjang, levisnya diganti dengan rok panjang gitu ya. Kemudian lipstiknya yang tadinya tebal banget sekarang agak tipis. Terus parfumnya yang tadi 1 botol sekarang setengah botol dipakainya gitu ya. Alisnya yang tadinya pakai spidol sekarang pakai pulpen. Lumayan, agak berkurang, tenang. Beberapa bulan kemudian ini akan menjadi akhwat sejati. Dan banyak orang yang menjadikan Ramadan sebagai momen untuk berubah itu banyak loh. Ini salah satu efek ditutupnya pintu-pintu neraka. Tak ada satupun yang terbuka, dibuka seluruh pintu surga. Tak ada satupun yang tertutup. Lalu ada yang menyeru, ya bagial khair aqbil wa ya bagial syar aqsir. Wahai para pemburu kebaikan, silakan kalian datang. Silakan kalian beraksi di bulan ini untuk melakukan banyak kebaikan. Wahai pemburu keburukan, stop keburukanmu pada bulan ini. Dan ini momen spesial yang hanya terjadi di bulan Ramadan dan tidak terjadi di bulan-bulan yang lainnya. Inilah souvenir yang kelima apa keenam yang dibawa oleh Ramadan dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, souvenir yang berikutnya yang dibawa oleh Ramadan dalam kehidupan kita adalah lis-shaimi farhatan. Orang yang saum akan mengalami 2 kebahagiaan. Idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumih. Kebahagiaan pertama adalah ketika dia iftar, dia berbahagia dengan iftarnya. Ini di dunia. Iftar ada 2 makna. Pertama, berbuka pada waktu maghrib. Semua orang kalau maghrib tiba itu pasti senang dan bahagia. Ya, semuanya. Tidak hanya anak-anak, termasuk orang tua. Satu-satunya azan. Yang selama itu azan itu tidak diharapkan datang. Kecuali azan maghrib di bulan Ramadan. Semua orang berharap.
Dari jam 4 sudah di setel tuh radio ke Papua. Ya di Papua sudah maghrib. Iya di Papua, kita di Bandung loh ya. Nggak boleh walaupun sudah adzan maghrib di Papua, kita nggak boleh makan di sini. Berbahagia semuanya dengan buka yang dilakukan ya. Anak kecil ataupun orang dewasa, laki ataupun perempuan. Yang fasik, yang zalim tapi dia som, termasuk yang soleh. Yang soleh juga berbahagia. Bukan sekedar bisa makan minum semata-mata. Ya bisa makan dan minumnya juga menyenangkan. Sebab pertimbangannya nanti dia akan ibadah malam hari dengan lebih giat dari sebelumnya, perlu energi itu. Perlu asupan dengan makan pada waktu berbuka. Selain itu momen berbuka itu momen yang luar biasa bagi orang-orang yang mengharapkan akhirat. Ada doa yang mustajab ketika berdoa, ketika berbuka. Doa ketika berbuka ya. Terus setelah itu apalagi? Ketika berbuka, selain doanya mustajab, selain doanya diijabah oleh Allah Azza wa Jalla, saat itu pahala digelontorkan dengan sangat banyak. Makanya berbahagia. Ini yang pertama. Makna iftar yang kedua pada waktu lebaran. Lebaran juga membuat semua orang senang, bahagia. Yang kaya juga yang miskin, anak-anak juga dewasa, semuanya merasa berbahagia. Ya, ini kebahagiaan pertama di dunia berupa iftar, 2 macam iftar tadi, dan yang kedua wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumi. Nanti kebahagiaan kedua ketika dia bertemu dengan Allah di akhirat, dia berbahagia dengan saumnya. Kenapa? Karena ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, Allah memberikan balasan atas saum yang dilakukan langsung oleh Allah. Tidak dibiarkan amalan pahala dari amalan saum dicatat oleh malaikat, tidak. Berkata Allah Azza wa Jalla dalam salah satu hadis qudsi, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana azibihi. Kata Allah Azza wa Jalla, semua amalan anak Adam itu bagi dirinya kecuali saum. Saum itu untukku dan aku yang akan langsung membalasnya nanti ketika bertemu. Bayangkan, ini sekedar ilustrasi ya, sekedar perbandingan. Seseorang buruh diberi banyak pekerjaan, nanti di akhir bulan atau di akhir pekan buruh itu akan diberikan upah sesuai dengan pekerjaannya. Lebih banyak pekerjaan yang sudah dia lakukan akan lebih banyak upahnya. Umpamanya kalau dalam bangunan ngangkut bata. Dihitung 1 bata 500 rupiah atau 100 rupiah ya. Terus ngaduk dilihat dari volume adukan. Makin banyak volumenya makin gede gajinya, upahnya. Jadi upahnya berdasarkan kinerja dia. Maka kalau ingin memperoleh upah yang gede, dia akan melakukan seluruh pekerjaan semaksimal yang dia bisa. Yang ngangkut barang, mengangkut bata sambil ngaduk kalau bisa. Ya, agar dari sini dapat, dari sana juga dapat. Ya, dari semua jenis pekerjaan dia lakukan setelah seharian. Tisuk jedur nepikeun ka sore jeder, dug hulu perpet nyawa, suku dijieun hulu dijieun suku. Banting tulang, peras keringat seharian, setiap hari begitu. Pas di akhir pekan dipanggil. Untuk apa dipanggil? Diberikan upah sesuai dengan kerja. Dan dia sudah yakin kerjaannya banyak, pasti upahnya gede. Pas ketemu bosnya, dia berbahagia dengan kinerjanya. Karena kinerjanya akan diberikan balasan.
Sesuai dengan kerjaan yang dia lakukan. Pas datang ke bosnya, kamu tanda tangan, ini data yang ada, kamu mengangkut batu bata 7.000 bata, ngaduk sekian nih kamu sekian. Seneng banget, padahal hanya uang. Yang pasti habis dalam beberapa hari atau beberapa pekan. Ya belum tentu cukup untuk sepekan itu. Tapi senengnya bukan main. Rasa lelah, rasa capek, rasa pegel hilang dengan melihat lembaran-lembaran uang. Beda dengan umpamanya orang yang dia tidak terpacu untuk bekerja. Yang penting kan terhitung dengan pekerjaan, walaupun tidak bekerja nggak dimarahi. Akhirnya dia rileks, santai, ngobrol, chatting gitu ya. Browsing ketika orang lain kerja sibuk, dia ngangkut bata satu gitu ya. Pas gajian orang-orang tebel, amplopnya dia cuma selembar. Nih untuk kamu. Cuma cukup 1 gelas cendol saja. Dia akan menyesal. Kenapa saya tidak serajin dia ya. Itu baru di dunia loh. Bayangkan. Seseorang yang saum dengan saum yang berkualitas. Dan hanya Allah yang akan membalasnya. Dan ketika Allah memberikan balasan untuk saum itu istimewa. Berbeda dengan yang lain. Tidak dihitung dengan angka. Karena di dalam saum sudah saya terangkan. Mengandung seluruh unsur kesabaran. Sabar dalam ketaatan, sabar di dalam menjauhi larangan, dan sabar dalam menahan penderitaan. 3 jenis sabar. Seluruhnya ada dalam saum. Dan Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa hisab, tanpa dihitung, tanpa diperhitungkan, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak, dan kelak itu akan diberikan langsung oleh Allah kepada hamba yang saum. Makanya pas bertemu mereka akan berbahagia karena akan menerima balasan. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, yatsruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli asyamu li wa ana azzibihi wal hasanatu bi asyri amthaliha. Kata Allah Azza wa Jalla, orang itu meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat karena aku. Jadi saum itu untukku. Kalau saum untuk manusia, untuk memperoleh penilaian, apresiasi, pujian dari manusia, kita bisa pura-pura ya. Di kamar sendirian kunci saja, makan, minum gitu aja. Istri atau suami kita nggak ada, anak-anak lagi sekolah atau lagi main, kita sendirian di dalam kamar, ada banyak makanan gitu ya. Makan aja yang kenyang. Orang nggak ada tahu gitu ya. Beres makan pura-pura lemes lagi. Padahal di kumisnya nempel kue-kuehnya bekas. Seperti itu. Kalau untuk orang, ini enggak. Walaupun enggak ada orang, kita tetap enggak batal. Walaupun enggak ada orang yang menyaksikan, kita tetap tahan lapar dan haus. Karena apa? Untuk Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah Allah lah yang langsung akan memberikan balasan kepada orang itu. Ya. Inilah souvenir yang ke-6 apa ke-7, wallahu alam. Ikhwan, kita cuma sampai 5:30 di sini karena harus persiapan buka, takjil, wudu dan sholat. Jadi penjelasan kita di sore hari cukup sampai di sini. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Dan di meja saya sudah banyak kertas pertanyaan ya. Dijamin tidak akan terbahas semua. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Yang Rasul contohkan sholat tarawih itu berapa rakaat dan urutannya berapa rakaat. Berbeda-beda, ada yang 11, ada yang 13, ada yang 17. Semuanya sahih. Karena itulah para ulama menyimpulkan tidak ada batasan jumlah rakaat. Kalau ada yang menyatakan hanya 11, ya dia hanya melihat hadis yang menerangkan 11. Dia tidak melihat hadis lain yang menerangkan 13 ataupun 17. Makanya Imam Malik sampai 41 rakaat.
Imam Ahmad, Imam Syafi'i 23 rakaat ya. Mereka Syekhul Islam menyatakan bahwa jumlah rakaat salat malam tidak dibatasi, tapi dibatasnya oleh waktu. Kalau waktunya sudah terbit fajar habis, tidak boleh lagi sholat. Jadi kita tidak boleh bertengkar hanya karena berbeda jumlah rakaat. Saya mah 11, itu mah 23. Enggak mau. Enggak boleh seperti itu ya. Dahulu Nabi SAW dan para sahabat melakukan ceramah enggak sebelum sholat tarawih atau sebelum isya? Enggak sama sekali. Tidak ada tarawih tidak ada ceramah sebelum tarawih. Dan itulah yang terbaik ya. Ustaz, ya. Ada pertanyaan dari pendengar melalui streaming Facebook. Assalamualaikum, kepada Ustadz saya ingin bertanya bagaimana hukumnya bila seorang istri menolak ketika diajak taraweh dan memilih makan besar terlebih dahulu. Pertanyaan kedua, istri pergi keluar rumah tanpa izin suami. Iya, istri menolak diajak taraweh ke masjid oleh suami gitu. Dan lebih memilih makan besar dulu. Kan makan pada maghrib tadi ya. Usahakan jangan dibenturkan antara makan dengan taraweh. Diatur waktunya. Bisa sebelum isya makannya pada maghrib. Bisa setelah taraweh. Diatur. Jangan dibenturkan. Sehingga menjadi bahan pertengkaran suami istri. Kata suami, ayo ke taraweh ke masjid. Kata istrinya, enggak, lapar gitu. Padahal bisa makan tadi. Sebelum taraweh, sebelum isya atau setelah maghrib. Diatur. Kedua, si istri tidak mau diajak taraweh oleh suaminya ke masjid. Apa berdosa, apa tidak? Tergantung. Kalau di jalan dan di masjidnya aman dari fitnah, maka istri wajib taat kepada suami. Bukan wajib melakukan tarawehnya, tapi wajib mentaati suaminya. Tarawehnya hukumnya apa? Sunnah. Tapi yang wajibnya apa? Taat kepada suami dalam perkara yang benar. Ngajak taraweh maksiat apa tidak? Ya tidak ya. Bagus, baik. Maka lakukan. Si istri berdosa kalau tidak. Itu kalau kondisinya demikian. Tapi kalau si istri menolak, karena apa? Karena ada fitnah baik di masjidnya atau di jalannya. Umpamanya di masjidnya itu antara laki dan perempuan tidak ada pembatas, tidak ada hijab. Kadang-kadang berdampingan sholatnya, pageye-geye. Melihat hal itu maka istri tidak mau karena ada kemaksiatan di sana lalu menolak maka boleh. Karena pergi ke sana terjadi maksiat ya. Hanya dia harus baik-baik menjelaskan kepada suami tentang alasannya. Kedua, kalau istri keluar rumah tanpa izin suami, boleh apa tidak? Kalau keluarnya safar, wajib didampingi mahram dan wajib izin suaminya. Ya. Tapi kalau keluarnya karena ada keperluan yang memang tidak bisa tidak, seperti ke warung untuk membeli sesuatu, untuk masak persiapan buka untuk suami dan anak-anaknya. Dan keluarnya dia menjaga diri, menutup auratnya, menjaga sikapnya, tidak menjadi sumber fitnah bagi orang-orang yang dilaluinya, maka dibolehkan. Tapi kalau keluarnya sekedar jalan-jalan, kangkau, hang out, cari yang bening-bening dan yang manis-manis maka tidak boleh. Apakah menelan ludah dapat membatalkan saum? Kalau sifatnya alami, wajar dan normal tidak. Dan kita tidak bisa menghindari menelan ludah ya. Ketika ngomong berkali-kali gitu pasti kita menelan ludah ya. Secara alami tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah kalau dikumpulkan dulu. Haus dikumpulkan, udah sampai penuh baru ditelan maka nggak boleh.
Ketika seorang akhwat diganggu jin muslim yang fasik. Dari mana tahu dia bahwa jin itu muslim? Apakah jin tersebut telah menzalimi si akhwat? Iya. Dan apakah jin tersebut akan dihisab juga atas perbuatan? Iya, jin juga dihisab sama ya. Baik jin ataupun manusia wajib ibadah dan akan dihisab. Akan diadab kalau dosa, akan diberi pahala kalau dia melakukan amal soleh. Apa hukumnya seorang dokter yang menerima gaji dari klinik atau rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS? Sedangkan BPJS tahu saya mengandung unsur riba. Syukron. Pertama, penghasilan rumah sakit tidak sekedar dari BPJS. Tapi dari jasa yang dia berikan. Dokter ya, itu menerima upah dari jasa pengobatannya. Dari nyuntiknya, dari ngasih obatnya, dari konsultasinya yaitu ya. Jadi kalau proses datangnya uang itu ke kita melalui proses yang halal, maka menjadi halal. Sekarang umpamanya kita dagang. Datang rentenir mau membeli barang kita. Ditolak enggak? Enggak, kamu mah rentenir, haram uang kamu, saya enggak mau jual beli dengan kamu. Begitu? Enggak. Karena apa? Uang rentenir itu sampai ke kita melalui proses yang halal, yaitu apa? Jual beli, kita menjual, dia membeli. Adapun nanti barangnya haram untuk rentenir itu, tapi uang yang sampai ke kita halal karena melalui proses yang halal. Nabi SAW suka jual beli nggak dengan Yahudi dan Nasrani di Madinah? Iya, padahal mereka kebanyakan rentenir. Tapi Nabi tidak pernah meminjam dengan bunga enggak. Tapi jual beli ya. Hadiah menghadiahi ya. Selama prosesnya halal secara syar'i, halal pula status dari uang atau makanan yang sampai kepada kita. Bagaimana kaidahnya dalam memilih suatu perkara ikhtilaf? Apakah memilih yang lebih ringan untuk kita lakukan atau memilih yang mendekati kebenaran? Pelajari kalau kita punya kemampuan untuk menelaah dalilnya. Ulama ini berpendapat begini, kenapa? Ulama itu berpendapat begitu, kenapa? Dalilnya dipelajari, bandingkan mana yang menurut kita, yang sampai ilmunya kepada kita lebih kuat. Ambillah itu dan toleran kepada pendapat yang kita tidak ambil. Itu yang harus kita lakukan ya. Saya seorang mahasiswa tingkat akhir. Akan melakukan sidang skripsi. Nanti insya Allah. Pada saat ujian nanti setiap mahasiswa diharuskan memakai dasi dan jas. Bagaimana hukumnya? Ana takut dihukumi sebagai tasyabbuh. Iya, ada fatwa dari para ulama. Disebutnya dailul himar. Dasi itu apa bahasa Arabnya? Dailul himar. Buntut keledai gitu. Karena menyerupai itu kan. Itu ya tasyabbuh. Kalau umpamanya bisa ada alternatif. Kalau jas nggak apa-apa. Pakai kemeja, pakai jas tanpa dasi dan itu dibolehkan, atau pakai batik, atau pakai koko. Kalau koko masa pakai dasi ya. Cari alternatif. Yang juga dibolehkan, maka itu lebih baik. Tapi kalau aturan kekeh petekeh, ngeyel sureyel, harus begitu, kalau enggak kamu enggak lulus. Kalau enggak pakai dasi kamu enggak bisa ujian skripsi, enggak bisa sidang. Sampai kapanpun, kamu enggak akan selesai. Maka itu kondisinya darurat, dibolehkan ya untuk itu. Wallahu a'lam. Tapi usaha dulu.
boleh nggak kita berpuasa sunnah diniatkan untuk kesembuhan orang tua? Tidak boleh. Saumlah karena Allah Azza wa Jalla. Di dalam saum silakan berdoa agar Allah memberikan kesembuhan kepada orang tua. Jadi saumnya tetap karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau umpamanya orang tuanya setelah itu meninggal, dia nyesel kenapa harus saum kalau memang harus meninggal. Sehingga hilang sudah ya pahala dari saumnya. Niatkan saumnya karena Allah. Tapi di tengah saumnya doanya makbul, silakan dia berdoa untuk kesembuhan orang tuanya. Jika seorang melakukan maksiat seperti dusta dan ghibah yang menghapuskan pahala puasa, apakah pahala itu bisa dikembalikan? Dikembalikan gimana? Kan nggak dikasih. Paling-paling dia tobat untuk puasa hari itu, besok lusanya dia perbaiki ya. Dia hanya wajib tobat saja. Ketika seorang muslim meninggal dalam bulan Ramadan, apakah seorang muslim tersebut akan langsung masuk surga? Seorang muslimnya selalu memperbaiki diri menjadi lebih baik. Kalau seseorang meninggal di bulan Ramadan, apakah itu termasuk husnul khatimah? Tidak ada keterangan. Tapi ada keterangan seseorang apabila mati dalam keadaan sedang melakukan ibadah, maka ibadah yang sedang dilakukannya pahalanya mengalir terus kepada dia sampai hari kiamat. Itu dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz dalam bab alamatu husnul khatimah. Tanda-tanda husnul khatimah adalah orang mati dalam keadaan sedang melakukan ibadah. Termasuk lagi saum mati. Maka pahala saumnya mengalir terus sampai hari kiamat. Sedang sholat taraweh, kemudian mati karena kelelahan. Maka pahala sholat tarawehnya mengalir terus sampai hari kiamat. Tapi kalau seorang sedang di bulan Ramadan kemudian matinya tidak sedang melakukan ibadah, tidak sedang saum karena malam hari, tidak sedang taraweh, dia lagi nonton TV, nonton dangdut di TV, lalu mati, itu su'ul khatimah. Walaupun di bulan Ramadan. Karena walaupun di bulan Ramadan matinya tidak sedang melakukan ibadah. Malah sedang melakukan kemaksiatan. Jadi bukan bulan Ramadannya yang menyebabkan dia mati husnul khatimah, tapi amal yang sedang dia lakukan. Kalau umpamanya siang hari lagi saum kemudian mati, ya itu husnul khatimah karena pahala dari saumnya akan mengalir terus sampai hari kiamat. Ana merasa sangat banyak maksiat, sehingga ana merasa mendapat banyak kenikmatan. Ana merasa sangat banyak maksiat sehingga ana merasa mendapat banyak kenikmatan. Sehingga jika ana mendapatkan sesuatu, ana merasa tak pantas. Ana takut ini adalah istidraj. Apakah ini masuk ke dalam orang yang tak bersyukur? Banyak maksiat tapi banyak mendapat kenikmatan gitu. Padahal ana merasa tidak pantas. Taib. Iya. Iya betul. Kalau umpamanya kita melakukan banyak kemaksiatan, tapi kok hidup kita senang terus. Tidak ada masalah, tidak ada musibah. Uang mengalir terus. Karir meningkat terus. Jabatan naik terus. Asalnya kopral hanya dalam 5 tahun jadi jenderal. Umpamanya kalau di militer. Asalnya OB dalam 5 tahun jadi direktur utama. Padahal dia kerjanya apa? Dia kerjanya maksiat terus. Ya. Nggak pernah ada musibah. Nggak pernah ada kesedihan. Nggak pernah ada masalah. Itu hati-hati. Dosanya utuh. Karena salah satu faktor penghapus dosa adalah musibah. Kadang musibah berupa azab Allah. Jadi kalau seseorang muslim yang Allah cintai berdosa,
Allah menunggu tobat dia agar terhapus dosanya. Kalau ternyata orang itu tidak tobat-tobat juga dan Allah tetap ingin menghapus dosa orang itu, Allah berikan musibah. Musibah itu menghapus dosa-dosanya. Makanya musibah tanda cinta dan kasih sayang Allah. Rasul SAW bersabda, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah, apabila Allah mencintai seseorang atau suatu kaum, Allah akan memberikan musibah kepada kaum itu. Musibah itu menghapus dosa-dosanya. Itu tanda cinta Allah kepada orang itu. Tapi sebaliknya, kalau Allah tidak cinta alias benci, Allah biarkan mereka berbuat dosa. Dan tidak Allah azab dosanya di dunia, Allah tunda di akhirat nanti. Berdasarkan hal itu, kalau seseorang memperoleh terus-terusan kenikmatan, uang, jabatan, karir, pangkat, popularitas, kekuasaan, dan seterusnya, padahal dia banyak dosa, coba introspeksi. Coba tobat. Coba hentikan seluruh maksiat tersebut ya. Dikhawatirkan itu betul istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar nanti kita bahas secara khusus ya. Belum saatnya. Ustaz, misalkan ada 3 orang, sebut saja A, B, dan C. Ini soal cerita nih. Mereka ingin mendapat keutamaan memberi buka orang yang puasa. Boleh nggak si A beliin kurma buat dimakan si B? Si B beliin jus buat si C. Si C beliin cendol buat si A. Ya bolehlah. Terus hadis keutamaan memberi buka itu hanya untuk gigitan pertama? Enggak, itu satu paket. Jangan sampai kita, ini saya kasih buka tapi syaratnya ini dulu makanan dari saya yang dipakai. Kalau udah makan kurma orang, enggak jadi. Satu paket pokoknya itu dimakan dalam rangka berbuka. Baik gigitan pertama atau gigitan terakhir. Ya, kalau seorang sudah terlihat makan kurma dari panitia seperti di sini, kita bagi-bagi makan, nggak perlu pilih-pilih itu sudah makan jangan-jangannya. Kasih. Kalau dimakan satu termasuk memberi makan untuk berbuka kepada orang yang saum. Ya. Ada pertanyaan yang sama saya lewat. Bagaimana seharusnya perkataan kita kepada makam atau kuburan? Apakah harus diberi perlakuan? Apakah harus diberi nisan sebagai pertanda, sebagai tanda, ataukah dibiarkan begitu saja? Karena ada kejadian makam seorang ibu yang tanpa diberi nisan menyulitkan pihak keluarga yang ingin menziarahinya, sehingga mereka hanya mengira-ngira makam ibunya tersebut. Ya, kita memberi tanda itu makam dengan apapun, dengan batu yang diletakkan di sana, agar orang-orang tahu itu kuburan sehingga tidak diinjak, tidak dilangkahi, tidak diduduki. Hanya untuk itu. Bukan untuk membedakan dengan kuburan yang lain. Sehingga para ulama, terutama para ulama Syafi'iyah, ada sebuah kutaib kecil dengan judul Asyirku wa wasailuhu indal ulama Syafi'iyah. Syirik dan wasilah-wasilah syirik menurut para ulama Syafi'iyah. Di sana dijelaskan berkaitan dengan perlakuan terhadap kuburan. Ulama-ulama Syafi'iyah tegas tidak boleh menembok, tidak boleh meninggikan, tidak boleh menerangi dengan obor, dengan cahaya, tidak boleh termasuk mengapur, termasuk menuliskan nama di nisan. Cukup batu satu sebagai tanda itu kuburan. Adapun ziarah, kita tidak perlu mengkhususkan ziarah ke ibu tersendiri atau ayah sendiri atau siapapun. Ziarah itu pertama untuk mengambil ibrah, pelajaran untuk kita bahwa kita juga akan mati. Kedua, mendoakan dia kalau dia muslim.
Nah, untuk mendoakan apakah perlu tahu nggak kuburan ibu saya mana nih? Kalau nggak diketahui nggak bisa mendoakan. Apakah begitu? Enggak. Mendoakan dari rumah juga bisa. Di kuburan itu juga bisa. Tanpa harus di atas kuburan ibunya sendiri. Enggak. Yang mana saja. Ya. Yang jelas ziarah kubur dianjurkan oleh ajaran Islam dan memperoleh pahala dan ada adab. Adabnya salah satunya adalah mendoakan orang yang ada di kuburan dan bukan berdoa kepada penghuni kubur. Terakhir ya, tenang. Saya selalu was-was wudhu berkali-kali hingga waktu sholat hampir habis. 3 jam wudhu itu teh. Kalau umpama zuhur dari mulai pas adzan wudhu. Mau asar baru selesai wudhu gitu. Apakah lembut dari kentut dari kemaluan membatalkan wudhu? Ini ahwat mungkin ya. Saya sering merasa apakah keputihan membatalkan wudhu, apakah kotoran mata menghalangi wudhu, apakah istinja yang wajib tapi saya tidak bisa istinsyak yang wajib tapi saya tidak bisa. Bolehkah dipisah hidung dan mulut? Ya, ini tentang wudhu. Pertama, nggak boleh was-was di dalam berwudhu. Kalau kita sudah merasa wudhu kita sesuai dengan yang kita baca dalam hadis atau yang kita dengar dari penjelasan para ustadz, cukup. Tidak perlu, tadi itu sah nggak ya? Takut tidak sah lalu diulang lagi sampai puluhan kali sampai terlambat sholat berjamaah untuk laki-laki. Kalau untuk awat sampai habis waktu sholat, maka tidak boleh ya. Cukup 1 kali. Kalau yang 1 kali itu kita yakini sesuai dengan apa yang kita baca, apa yang kita dengar dari penjelasan para ustadz yang mengkaji hadis tentang wudhu, maka cukup itu ya. Keluar angin dari faraj wanita, apakah membatalkan wudhu? Tidak. Ini dibahas di antara Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala ya. Kadang-kadang wanita terutama yang pernah melahirkan itu suka keluar angin dari vaginanya dan itu baik di dalam sholat ataupun di luar sholat tidak membatalkan wudhu. Dan itu pendapat yang lebih rajih ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir. Ya udah tadi yang terakhir sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.